Saya mau berbagi tentang seseorang yang selalu membawamu di dalam hatinya. Kita temukan gambar hati yang ditembusi dengan panah sebagai simbol hati yang dipenuhi dengan cinta. Kita juga temukan gambar hati ini sebagai simbol kasih dan persaudaraan. Dan dengan tanda yang sama ini, Allah juga memperlihatkan kepada kita kasih-Nya yang berlimpah-limpah. Devosi kepada hati kudus Yesus diinspirasi dari dalam Injil. Dalam Injil Yohanes bab 19 kita baca itu. Ketika Yesus disalibkan, seorang serdadu Romawi menikam lambung Yesus dan darinya keluar darah dan air. Itu sebagai tanda penyerahan diri Yesus bagi kita sampai sehabis-habisnya. Kemudian, devosi kepada hati Yesus ini mulai berkembang secara perlahan-lahan tetapi pasti. Pada tanggal 27 Januari 1281 di Biara Cistercian di Jerman, Santa Gertrudis Agung mendapat penampakan Yesus dengan lambung terluka. Ini adalah awal mula dari biara suster ini muncul devosi kepada hati kudus Yesus. Sesudah 400 tahun kemudian, pada tahun 1675, di biara Suster Visitasi di Prancis, Santa Maria Margareta Alacoque, seorang suster visitasi berusia 25 tahun, mendapat penampakan Tuhan Yesus. Penampakan ini terjadi seminggu sesudah pesta tubuh dan darah Tuhan Yesus. Penampakan ini terjadi selama 2 tahun dan terjadi setiap hari Jumat pertama dalam bulan. Pesan dari Yesus selalu sama, yakni bahwa Yesus selalu mengasihi manusia, namun manusia selalu tidak tahu bagaimana menanggapi kasih Allah itu. Manusia selalu gagal menanggapi kasih Allah itu. Allah selalu mau menanggapi kasih manusia itu, tetapi kadang manusia berpikir bahwa cinta Allah hanya ditanggapi pada saat-saat dia berbahagia atau momen-momen yang menyenangkan. Yesus tunjukkan kepada Santa Maria Margareta Alacoque bahwa kasih juga menuntut adanya penyerahan diri, niat yang kuat, dan korban. Yesus tunjukkan itu dengan hati yang nyata bersinar dikelilingi mahkota duri dan salib di bagian atasnya. Sehingga sekarang dalam gambar-gambar hati kudus Yesus kita temukan ada 5 simbol yang tertera di dalamnya. Simbol pertama adalah salib. Yesus memberikan hidup untuk keselamatan manusia. Simbol kedua adalah nyala. Itu adalah tanda bahwa kasih Allah kepada manusia sungguh terus bersinar tanpa pernah padam dan pernah habis. Mahkota duri adalah simbol dosa-dosa yang meliliti dan melukai hati Yesus. Luka dengan darah dan air, simbol hatinya yang selalu terbuka, merangkul, dan membersihkan siapa saja yang datang kepadanya. Simbol lingkaran yang bercahaya, pancaran keilahian Allah dan kerahiman Allah yang menjangkau setiap relung hati manusia. Yesus memberikan 12 janji kepada mereka yang berdevosi khusus kepada hatinya yang maha kudus. Pertama, memberi rahmat yang dibutuhkan pada situasi apa saja yang sedang dialami bagi setiap pribadi dan dalam panggilan hidupnya. Kedua, memberi damai kepada setiap keluarga. Ketiga, memberi penghiburan pada setiap momen sedih dan saat-saat susah. Keempat, ia akan menjadi pelindung khususnya pada saat kematian. Kelima, memberkati secara berlimpah segala kerja dan usahanya. Keenam, kepada para pendosa ia mencurahkan kerahimannya. Ketujuh, kepada mereka yang sedang putus asa akan dikuatkan dengan rahmat-Nya. Kedelapan, mereka yang bersemangat akan terus diberi rahmat untuk terus menggapai kesempurnaan. Kesembilan, akan memberkati tempat di mana hatiku ditempatkan dan dihormati. Kesepuluh, rahmat bagi yang keras hati agar menjadi lembut hati. 11. Mereka yang menyebarkan devosi ini, namanya akan tercatat di dalam hatiku yang maha kudus dan tak akan pernah saya hapus dan hilangkan. Ke-12,
Mereka yang berturut-turut menyambut tubuhku selama 9 Jumat pertama dalam bulan selama 9 bulan akan mendapat pengampunan dosa pada akhir hidupnya. Mengingat apa yang dijanjikan Yesus kepada Santa Maria Margareta Alacoque, maka perayaan Hati Kudus Yesus selalu dirayakan pada hari Jumat sesudah pesta tubuh dan darah Kristus. Maka saudara dan saudariku, marilah kita serahkan diri dan hidup kita ke dalam rangkulan kasih-Nya yang tiada batas, hati amat kudus Tuhan Yesus. Amin.